Pemirsa, sekarang kita masuk ke bagian kedua VCD ini, yaitu mengupgrade PC. Kali ini yang akan kita bahas yaitu proses mengupgrade prosesor, kartu grafis, memori, hard disk, kartu jaringan, dari CD drive ke DVD drive, kartu suara, dan juga modem. Nah, saya pengen tanya dulu, sebenarnya mengupgrade itu apa sih? Upgrade sendiri artinya adalah meningkatkan kinerja, kapasitas, dan lain sebagainya. Biasanya itu berupa mengganti atau menambah komponen baru. Tapi kali ini yang akan kita tunjukkan yaitu proses teknisnya aja ya. Betul. Jadi masalah komponen A itu dirubah menjadi komponen B itu tidak kita bahas kali ini, dan itu bisa dibaca lebih detailnya di majalah Info Komputer. Oh ya. Nah, sekarang apa dulu nih yang pertama-tama akan kita upgrade? Pertama-tama yang kita upgrade adalah prosesor. Oh ya, kita akan mengupgrade prosesor Dari Pentium 4 1,5 GHz menjadi 2 GHz. ya. Setelah komputer ini mati, kita cabut dulu kabelnya. Ini kabel-kabel yang di luar kita cabut supaya nggak nyetrum. Kemudian kita rebahkan casingnya. Ya, dibuka panelnya. Sebelum kita menyentuh komponen-komponen ini, sebaiknya kita gunakan gelang statis atau gelang antistatis untuk meredam listrik statis yang ada di tubuh kita, atau dengan menyentuh body casing ini. Kemudian kita siapkan kabel-kabelnya, kita buka dulu ininya, penguncinya. Kunci pendingin ya. Ya, pendingin. Kabelnya. Nah, setelah Kabelnya, diangkat, kemudian apa nih? kemudian di prosesor, kita angkat pengikutnya, kita cabut. Kemudian Langsung kita ganti dengan kita ganti prosesor yang baru ya. prosesor yang baru. Itu prosesor yang 2 GHz ya. Yang 2 GHz. Perlu perhatikan tandanya, Jangan tanda sampai salah ini, ya. dan jangan sampai salah. Langsung dimasukkan ke soket. Tekan. Kemudian heatsinknya juga. Ini kabel dayanya untuk kipas. Masukkan, Kemudian terus kita masukkan dipasang pendinginnya ya. pendinginnya. Terus kita kipas. Terus kita tekan dan kunci. Ya, Kalau gitu proses sudah upgrade selesai. ya, betul. Proses upgrade untuk prosesor selesai. Kemudian kita siapkan lagi untuk mengupgrade memori. Kita akan mengupgrade memori DDR dari 128 MB ke 256. Kali ini kita menggunakan memori dari Visito. Oh ya. Ya, pertama-tama kita lihat dulu di BIOS atau Windows. Itu ada keterangannya bahwa jumlah memori yang sekarang. Oh ya. Oh yang 128 MB tadi ya. Betul. Kemudian kita cabut, kita matikan komputernya.
Baru kita cabut kabel-kabelnya, terus buka casing dan kita pasang memorinya. Kemudian kita akan memasang memori atau RAM, letaknya di sini. Namun karena kita kesulitan untuk membukanya karena ada kartu grafis ini, kuncinya terhalang ya? Ya, kuncinya terhalang di sini. Jadi kita mesti membukanya ini. Kita buka dulu. Kemudian pengaitnya kita tarik, pas. Kemudian pengungkitnya ini kita tekan ke sana. Oh iya, kita kan soalnya akan ganti ya, Ya, bukannya menambah ya. Betul, kita akan ganti, pas. Terus kita ganti dengan Kita pasang RAM, yang ya tipenya DDR SD RAM dengan kapasitas 256. Ini perhatikan pula kuncinya ini, bedanya ya, perbedaannya. Terus kan kunci yang ini kan seperti pemasangan semula ya. seperti semula. Terus kita tekan kedua ujungnya. Ya, selesai. Kunci, kembalikan lagi posisi kartu grafisnya ya. Ya, betul. Kartu grafisnya kita kembalikan ke posisi semula. Sekarang kita akan mengupgrade kartu grafis. Yang ini sebelumnya kita kartu grafisnya ini kartu grafis tipe lama tapi AGP. Terus kita pasang lagi kartu AGP juga tapi yang sudah terbaru. Kita buka dulu bautnya. Ya, ini yang lama Yang ya. lama, iya. Kita buka. Kemudian kita ganti atau kita upgrade dengan versi yang terbaru. Bentuknya dari Asus ya. Betul, dari Asus. Kartu grafisnya kita masukkan ke slot yang sama, AGP juga. Dalam pemasangannya juga bisa lihat ini ada kuncinya. Oh iya. Jadi mesti masuk ke penguncinya. Jadi kita lihat ini ada pengungkitnya di bawah pada motherboard. Oh ya, ini nanti setelah dimasukkan ke dalam slot itu dia akan mengunci sendiri ya? Ya, akan mengunci. Tekan, tekan. Nah, setelah itu setelah terpasang dengan baik, Kita pasang baut. Ya, kita pastikan bahwa posisi bautnya terpasang atau kartu grafisnya tertancap dengan bagus. Ya. Nah, pemirsa sekalian pasti suatu ketika pernah mengalami ketika harddisknya itu sudah mulai penuh ya. Nah, kalau kayak gitu lebih baik kita tambah aja harddisk yang baru. Caranya berikut ini akan kita tunjukkan. Ya, kita akan masang harddisk yang kedua atau yang slave. Sebelumnya kita lepas dulu kabel-kabelnya. Kabel floppy kita lepas, kabel data, kabel powernya juga, kemudian kabel harddisk, kabel powernya, kemudian kabel data di harddisk juga kita cabut. Setelah kita cabut, kita buka bracketnya. Langsung ditarik aja ya. Tarik aja, cukup mudah ini. Kemudian kita siapkan harddisk kedua atau harddisk yang akan kita jadikan slave. Harddisk yang akan kita jadikan slave perlu diperhatikan jumpernya. Bisa dilihat di badan harddisk ini. Ini kasih tahu bahwa kalau posisi slave itu jumper dilepas. Oh ya, berarti kita harus melepas jumpernya ya? Ya. Nah, untuk melepasnya ini kita perlu pin set karena bentuknya kecil sekali dia. Kita cabut.
Oke, ini habis pada posisi slave. Udah Kita masukkan siap ke dipasang ya. kita masukkan ke bracket. Setelah baut terpasang semua, baut pada habis, kita masukkan bracket pada casing. Cara masukkannya juga seperti tadi, gampang sekali, Didorong aja tinggal ya. dorong. Lalu kita masukkan kabel-kabel, ya, kabel-kabel power dan kabel datanya. Yang tadi dilepas ya, dipasang Ya, kembali. kita pasang kembali kabel floppy, kabel data dan kabel powernya kita masukkan, kemudian kabel master untuk hard disk. Ya, yang ini jangan sampai salah ya, Jangan karena sampai salah. kita sekarang menggunakan 2 hard disk ya. Ya, jadi kita pasang hard disk master dulu kabelnya, kemudian kabel untuk hard disk slave. Ini yang pertama yang master ya, Yang pertama master, kemudian slave, yang di hard disk kedua tadi ya, Betul. hard disk tambahan. disk tambahannya, kemudian kabel-kabel powernya. 3